Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pina Aprianti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu desain perencanaan pemberdayaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yayan Suryana MPD selaku dosen mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang berkenan hadir pada pembelajaran kali ini. Walaupun dengan pembelajaran daring seperti ini, teman-teman harus semangat ya. Baik semuanya, yuk kita simak videonya. Di dalam desain perencanaan pemberdayaan terbagi menjadi dua materi. Yang pertama yaitu eksplorasi dan analisis kondisi masyarakat, dan yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan perencanaan pemberdayaan. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pemberdayaan. Menurut Sulistiani, secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kemampuan atau kekuatan. Bertolak dari pengertian tersebut, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau suatu proses pemberian daya, kekuatan dan kemampuan kepada pihak yang belum berdaya. Baik, materi yang pertama yaitu eksplorasi dan analisis kondisi masyarakat. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi merupakan sebuah kata serapan dalam bahasa Inggris yaitu explore yang memiliki makna menjelajah. Eksplorasi ini bisa mengenai apapun dan tidak terbatas pada suatu hal atau suatu daerah atau suatu wilayah tertentu saja, namun cakupannya lebih luas. Dengan melakukan eksplorasi, memungkinkan pada siapapun untuk mempelajari sesuatu hal yang baru yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Eksplorasi sumber daya alam lebih menekankan pada pengoptimalisasian sumber daya tersebut untuk memberikan keuntungan demi pembangunan berkelanjutan yang berpilar pada pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, memberikan lapangan kerja, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis merupakan langkah pertama dari proses perencanaan. Menurut Wirardi, analisis merupakan sebuah kegiatan yang memuat memilah, mengurangi, membedakan sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya. Analisis juga didefinisikan sebagai sebuah penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Fungsi analisis yaitu untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Sedangkan tujuan analisis yaitu mengumpulkan data yang pada akhirnya data tersebut digunakan untuk keperluan pelaku analisis. Yang selanjutnya yaitu kondisi masyarakat. Masyarakat adalah suatu kumpulan dari banyak individu yang membentuk sebuah kelompok di mana mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan mereka yang ditempati. Sedangkan kondisi masyarakat yaitu suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman, materi yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan perencanaan pemberdayaan. Pengambilan keputusan adalah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan. Dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, ada pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kuswardani,
Ia menyatakan bahwa pengambilan keputusannya ialah seorang individu yang merasa tidak puas dengan sebuah situasi yang ada atau dengan prospek situasi yang akan mendatang dan memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. Dan yang kedua yaitu menurut SP Siagian. Ia menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah sebuah pendekatan sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan menurut perhitungan, yaitu suatu tindakan yang paling tepat. Yang ketiga yaitu menurut George R. Terry. Ia menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang selanjutnya ada macam-macam pengambilan keputusan, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keputusan auto-generate. Pada keputusan ini, keputusan diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan, mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Yang kedua yaitu keputusan injust. Keputusan ini diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan ini logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan. Dan resikonya relatif kecil dalam pengambilan keputusan lebih lambat. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal, yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah. Fungsi pengambilan keputusan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Yang kedua yaitu suatu yang bersifat futuristik, baik secara individual maupun secara kelompok, yang artinya bersangkutan dengan masa yang akan datang dan efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960. Yang pertama yaitu intelijensi, yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua yaitu design, yaitu suatu perancangan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu choice, yaitu suatu tahap memilih solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. Dan yang terakhir yaitu implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan sesuatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teknik brainstorming, yang kedua yaitu teknik DLP, yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal, yang keempat yaitu teknik curah pendapat temu muka, dan yang kelima yaitu teknik curah pendapat elektronik. Yang pertama yaitu teknik brainstorming, yaitu sebuah teknik yang dilakukan untuk mendorong seseorang atau kelompok
untuk merancang atau melahirkan gagasan-gagasan terkait suatu permasalahan sehingga memperoleh solusi baru. Yang kedua yaitu teknik Delphi adalah suatu pembuatan keputusan dengan jalan membentuk suatu panel yang beranggotakan tenaga ahli untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota, sehingga mencapai suatu kesepakatan atas suatu persoalan. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal, yaitu digunakan kelompok untuk mengevaluasi awal sejumlah alternatif keputusan. Jadi di sini anggota kelompok bekerja di antara kehadiran orang lain. Lalu ide-ide peserta dapat dilihat oleh peserta lain. Hal ini dapat memberikan hambatan karena adanya perasaan diawasi. Yang keempat yaitu teknik curah pendapat temu muka, di mana dalam teknik ini setiap kelompok bebas mencurahkan pendapat apapun dan semakin besar ide maka semakin baik. Dan yang terakhir yaitu teknik curah pendapat elektronik, yaitu menggabungkan antara teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer. Maka hasilnya akan lebih cepat karena tidak menunggu giliran. Di samping itu juga dapat bebas tanpa takut dievaluasi, karena tidak diketahui nama si pemberi ide tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan pemberdayaan. Menurut Cokro Amijoyo dan Oval Hanif, ia mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat Ikhlas atau via grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.